Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah menteri dan juga wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju ini bersilaturahmi berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat momen Lebaran tahun 2025 kemarin pemirsa. Dan tentunya silaturahmi ini memunculkan berbagai spekulasi termasuk adanya isu matahari kembar yang kemudian buru-buru ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia bahwa matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas, apakah kemudian momen silaturahmi para menteri dan juga wakil menteri ke rumah Joko Widodo ini sebagai sinyal ke PDIP bahwa pengaruh Jokowi masih kuat di pemerintahan Prabowo, atau justru juga menunjukkan bahwa pengaruh Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia belum memudar? Itu yang akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, tentu juga kami sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda pemirsa. Sayang sekali untuk Anda lewatkan. Kita mulai selengkapnya Apa Kabar Indonesia malam untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mencoba menyemai padi menggunakan drone saat melakukan penanaman di lokasi lahan pertanian milik perusahaan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan yang dilakukan Presiden Prabowo yang juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini dilakukan saat menghadiri penanaman padi serentak di 160 kabupaten seluruh Indonesia yang dipusatkan di Ogan Ilir. Presiden sangat mengapresiasi penggunaan teknologi pertanian modern menggunakan drone untuk penyemaian dan juga penyemprotan karena dapat meningkatkan hasil pertanian dibandingkan secara manual. Diketahui dengan menggunakan drone ini, penanaman padi dalam satu hari bisa mencapai hingga 25 hektar. Lokasi pertanian milik swasta yang dikunjungi Presiden dan rombongan merupakan pertanian dengan skala besar yang akan menjadi percontohan dengan 2 hingga 3 kali musim tanam dalam satu tahun. Yang hadir pada hari ini. Penanaman padi serentak yang melibatkan 8 gubernur dan 3 wakil gubernur ini ditargetkan mencapai 1,3 juta hektar pada bulan ini dengan proyeksi hasil sebesar 7,5 juta ton gabah atau setara 3,54 juta ton beras. Angka ini melampaui kebutuhan bulanan nasional yang berkisar di 2,5 juta ton. Setelah melakukan penanaman di Ogan Ilir, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Banyuasin guna melakukan launching Gerakan Indonesia Menanam. Para tokoh-tokoh masyarakat, hektar sawah dengan di dunia. Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga. Presiden ke-7 Joko Widodo direncanakan akan melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Rencana pelaporan ini menjadi pertimbangan Jokowi usai menggelar pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng Selasa sore kemarin. Dalam pertemuan selama beberapa jam ini dibahas sejumlah langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang disuarakan sejumlah pihak kepada Jokowi. Usai pertemuan, Jokowi tak banyak berkomentar dan mengarahkan awak media bertanya kepada kuasa hukumnya mengenai langkah hukum yang akan ia tempuh. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Putra Hasibuan menyatakan telah memberikan analisis pendapat hukum dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mempertimbangkan yang kemudian dipertimbangkan oleh Joko Widodo. Namun kuasa hukum Jokowi ini enggan membeberkan nama keempat orang yang akan dilaporkan. Kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum,
tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan Pak, masih diskusikan. Kalau gugatan yang SMP. Pemirsa, viral di media sosial, mobil mewah Lexus LX 600 milik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menunggak pajak hingga menyentuh angka 42 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akhirnya buka suara soal tunggakan pajak kendaraan mewah milik Deddy Mulyadi. Mobil mewah Lexus LX 600 bernomor polisi B2600 SME dengan harga pasaran hingga 1,9 miliar rupiah tersebut diketahui STNK-nya masih berlaku hingga 19 Januari 2029. Namun, status pajak kendaraannya sudah melewati jatuh tempo pada 19 Januari 2025. Hal ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan, mengingat kebijakan Deddy Mulyadi sebagai kepala daerah yang memutihkan pajak kendaraan di Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut bahwa kendaraan tersebut dalam proses mutasi dari plat kendaraan Jakarta ke plat kendaraan Jawa Barat. Sementara lewat unggahan media sosial, Deddy mengatakan tak elok jika Gubernur Jawa Barat memakai mobil dengan plat nomor B atau Jabodetabek. Karena itu, kendaraan tersebut sedang dalam proses mutasi agar nantinya dapat membayar pajak di Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah warga ramai-ramai menangkap pelaku pencuri sepeda motor bersenjata api yang terpergok saat akan mencuri di halaman parkir sebuah kos-kosan di Desa Curug, Sanggerang, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku terpergok penjaga kosan saat akan mencuri sepeda motor. Penjaga kosan sigap langsung menutup pintu gerbang. Melihat pintu gerbang ditutup, pelaku panik dan menembakkan senjata api berkali-kali ke penjaga kos sambil berusaha kabur dengan menabrak pintu gerbang. Apesnya sepeda motor pelaku jatuh dan masuk ke dalam saluran air. Mengetahui peluru para pelaku habis, warga pun langsung mengejar keduanya dan berhasil meringkus salah satu di antaranya. Hasilnya, 1 pelaku yang berhasil ditangkap nyaris tewas dihakimi oleh massa. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke halaman kantor desa dan membawa kabur sepeda motor milik salah satu staf desa. Pada Rabu siang, Kompol Gus Prihatin Zen, Kapolsek Kelapa II membenarkan peristiwa tersebut dan telah mengamankan 1 orang pelaku dengan senjata api rakitan. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Aksi pungli yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas saat razia kendaraan di kawasan jalur Cadas Pangeran viral di media sosial. Oknum Polantas telah diperiksa Propam dan disangsi penempatan khusus. Video oknum anggota polisi lalu lintas menerima pungli dari seorang pengendara motor di kawasan jalur Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang, Jawa Barat viral di media sosial. Polres Sumedang membenarkan bahwa oknum yang terekam video tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Oknum atas nama Aibda MD tersebut telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberikan sanksi. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang kedapatan melanggar atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Propam Polres Sumedang
sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari, dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik. Gitu. Untuk razzianya sendiri itu emang rutin atau seperti apa? Betul, itu rutin dan ada sprintnya ya, ada surat perintah tugasnya. Ini nomor surat perintah tugasnya sprint 646 4 Romawi Yan 2025, itu yang dari Polres Sumedang ya. Resmi berarti Pak ya? Iya, resmi. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan Mapolres Pacitan, Jawa Timur. Aksi ini sebagai bentuk protes keras atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan wanita yang dilakukan oleh seorang oknum polisi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI turun ke jalan melakukan aksi damai di depan Mapolres Pacitan, Jawa Timur. Mereka memprotes kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial Aibtu LC terhadap seorang tahanan wanita berusia 21 tahun berinisial PW di sel tahanan. Aksi ini berlangsung dengan damai. Para mahasiswa membentangkan poster kecaman dan menaburkan bunga di depan Mapolres sebagai bentuk solidaritas kepada korban. Sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan tahanan wanita di dalam sel Mapolres Pacitan yang dilakukan oleh Aibtu LC terhadap korban berinisial P terus menjadi perhatian publik. Perbuatan pejabat sementara Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan barang bukti ini dilakukan di sel tahanan. Korban sebelumnya ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 Februari lalu di sebuah hotel di kawasan wisata pantai Teleng Ria, Pacitan. Saat itu, korban diduga tengah melakukan transaksi prostitusi. Oknum Aibtu LC ikut mendampingi proses penangkapan tersebut. Pelaku Aibtu LC kini ditahan di Propam Mapolda Jawa Timur untuk menjalani proses pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, pelaku dijatuhi sanksi tegas seperti pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH secara kode etik profesi Polri. Menyikapi adanya kelakuan bejat dari oknum polisi Pacitan yang melakukan ruda paksa kepada tahanan, tentunya kami menuntut kepada pihak polisi Pacitan untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem perlindungan tahanan. Saya atas nama pribadi, atas nama institusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik di sini selaku perwakilan, selaku yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Polisi gerebek rumah anggota DPRD Asahan Sumatera Utara yang dijadikan lokasi sabung ayam. Polisi telah menetapkan 3 tersangka termasuk anggota dewan tersebut. Menjadi anggota dewan bukannya menjadi panutan di masyarakat. Anggota DPRD Asahan Sumatera Utara tersebut malah memfasilitasi para penjudi sabung ayam. Rumahnya di Desa Punggulan, Air Joman, Asahan Sumatera Utara itu dijadikan tempat untuk sabung ayam. Polisi telah mengamankan sejumlah orang dan mengamankan 23 unit sepeda motor dan 9 ekor ayam jago. Di hadapan petugas, tersangka mengelak rumahnya hanya dijadikan tempat penangkaran dan jual beli ayam laga. Masih banyak nih polisinya nih, ini rame kan Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan kasus dugaan suap minyak goreng yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Selain menyita uang tunai miliaran rupiah, penyidik Capidum juga mengamankan kapal pesiar dari salah satu tersangka. Inilah 2 buah kapal mewah milik salah satu tersangka berinisial AR yang disita penyidik Jampidum Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley Davidson. Sementara itu, dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman salah satu tersangka Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, penyidik Kejaksaan Agung mengamankan koper berisi uang sebesar 5,5 miliar yang diletakkan di bawah kasur.
Barang-barang mewah dan uang tunai tersebut disita atas dugaan suap dan gratifikasi kasus vonis lepas 3 perusahaan minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Sebelumnya, penyidik Jampidum juga telah melakukan penyitaan mobil-mobil mewah dan menetapkan 8 tersangka dalam kasus vonis lepas minyak goreng. Penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Baik pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Atika Harahap yang saat ini sudah berada di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Atika, apa informasi terbaru dari pengungkapan kasus dugaan suap minyak goreng terhadap 3 hakim di Pengadilan Negeri Tipikor? Ya, selamat malam Ana Vena Kintan dan juga pemirsa. Hingga saat ini Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan kasus dugaan suap dan juga gratifikasi yang menyangkut 3 hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana tadi dari Harley Sregar selaku Kapus Penkum Kejagung juga menyatakan kepada kami para awak media bahwa sudah ada sejumlah barang bukti yang telah diamankan. Di antaranya Kejagung ini menyita uang tunai bernilai miliaran rupiah atau senilai 5,5 miliar rupiah dari salah satu tersangka kasus suap minyak mentah atau CPO yang disembunyikan di bawah kasur di rumahnya. Yang mana penemuan tersebut ditemukan pada saat dari pihak Kejagung ini melakukan penggeledahan pada minggu lalu 13 April 2025 lalu, atau tepat saat tersangka Ali Muhtarom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan juga gratifikasi kasus minyak mentah begitu ya. Kemudian dari pihak Jampidum juga mengamankan 2 kapal mewah atau 2 kapal pesiar milik salah satu tersangka yaitu Arianto Bakri yang disita penyidik Jampidum Kejagung di kawasan Jakarta Utara. Selain kapal mewah, Kejagung juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Kemudian juga ada 12 sepeda mewah, 1 unit motor Harley Davidson dan 1 unit mobil mewah yang mana ini merupakan tersangka dari kasus suap dan juga gratifikasi kasus minyak goreng begitu ya. Lalu tadi dari Harley Sregar juga menyatakan bahwa penyidik Kejagung mengamankan 5,5 miliar rupiah ini atau ditemukan dalam bentuk 36 gepok pecahan dolar Amerika yang jika disetarakan ini bernilai 5,5 miliar rupiah yang ditemukan di bawah kasur ahli. Uang tersebut disimpan dalam sebuah koper yang dibungkus karung goni berwarna putih. Pada siang hari tadi Harley Sregar ini menyatakan kepada kami bahwa penyidik sudah menyetorkan ke rekening persepsi pada Bank BRI. Hingga saat ini tadi memang dari Harley Sregar menyatakan bahwa penyidikan atas kasus dugaan suap dan juga gratifikasi ini masih terus dilanjutkan. Sementara demikian update dari Kejaksaan Agung. Kembali ke studio ke Ana dan juga Vena. Baik, terima kasih Atika Harahap atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, 2 oknum TNI Angkatan Darat di Kota Serang, Banten dan 2 warga sipil menganiaya seorang pemuda hingga berujung kematian. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah rekaman CCTV saat 4 tersangka melakukan pengeroyokan kepada seorang pemuda bernama Fahrul Abdillah yang berujung maut. Korban berusia 29 tahun itu dikeroyok 4 orang yang terdiri dari 2 oknum TNI dan 2 warga sipil. Peristiwa terjadi pada 15 April 2025 pukul 2 dini hari. Saat itu 2 oknum TNI, Pratu MI dan Pratu FS bersama 2 warga sipil MS dan JH dalam kondisi mabuk bertemu dengan korban.
Perkelahian itu dipicu oleh suara knalpot kendaraan dan ejekan. 2 pelaku sipil, MS dan JH, sudah ditahan pihak kepolisian, sementara 2 oknum TNI, Pratu MI dan Pratu FS sedang menjalani pemeriksaan oleh Detasmen Polisi Militer Denpom 3 4 Serang. Pihak Danrem berjanji akan memeriksa secara cepat dan transparan serta menghukum anggota TNI yang terlibat penganiayaan hingga berujung kematian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengaruhi oleh adanya minuman keras ya. Kemudian mungkin kita juga mendalamin apakah pelaku-pelaku ini, baik itu dari TNI AD, dari pemeriksaan daripada Denpom maupun dari Polresta, ada indikasi menggunakan narkoba atau tidak. Sementara ini awalnya adalah dari penggunaan minuman keras. Informasi sementara ada semacam ketersinggungan, ya. Jadi si pelaku ini, tersangka ini merasa ada penyampaian dari korban yang menyinggung daripada pelaku. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, DPR menargetkan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana RUU KUHP rampung dibahas dalam 2 kali masa sidang. Anggota Dewan mengklaim RUU KUHP tidak akan mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan memaksimalkan keadilan restoratif. Ya, namun publik menyoroti penyusunan aturan yang tidak transparan dan sejumlah klausul yang berpotensi melanggar HAM. Lantas, akankah RUU KUHP benar-benar berpihak pada rakyat? Di tengah kekhawatiran akan penguatan kewenangan aparat, Dewan Perwakilan Rakyat mengebut pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Meski diklaim tidak akan menimbulkan perdebatan berarti, sejumlah klausul dalam RUU KUHP tetap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sipil dan publik. Munculnya tagar kawal KUHP di media sosial menjadi pertanda adanya kekhawatiran itu. Publik menyoroti proses pembahasan yang tidak transparan. Padahal sejumlah pasal dalam RUU KUHP dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kami melihat bahwa proses diawali proses yang tidak jujur, proses yang tertutup. Harusnya ada prinsip yang disebut dengan partisipasi bermakna. Nah, partisipasi bermakna itu harus di semua tahapan, dari mulai perencanaan, dari mulai perancangan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Nah, kita melihat bagaimana perencanaan dan perancangan yang sedang dilakukan itu tidak partisipatif gitu. Draftnya kita nggak tahu draft dari siapa yang membahas, siapa timnya, bagaimana dirumuskan kita nggak tahu gitu. Kami sudah tekankan kepada nantinya apabila itu Komisi 3 yang melakukan pembahasan, tentunya partisipasi publik akan lebih banyak harus dilakukan oleh Komisi 3, termasuk mengadakan seminar di kampus, minimal 2 kali seminar di kampus, untuk kemudian memberikan atau mencari masukan dari masyarakat, kelompok akademisi maupun dari pihak mahasiswa tentunya. Nah, lalu kemudian ruang partisipasi juga akan lebih banyak mengundang lembaga, kemudian perwakilan-perwakilan dari masyarakat, sehingga nanti apabila kemudian dirasa sudah cukup, termasuk nanti kita akan minta supaya naskah rancangan revisi undang-undangnya itu juga dipublish. DPR telah menerima surat Presiden soal rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang merupakan RUU inisiatif DPR pada akhir Maret 2025 lalu. Dewan pun menargetkan RUU KUHP sudah disahkan dan berlaku pada 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru.
Dalam draft teranyar, DPR memastikan kewenangan penegak hukum tidak akan diubah dan masih mengacu pada undang-undang yang lama. Sejumlah penambahan aturan diusulkan oleh DPR. Salah satunya usulan agar setiap acara pemeriksaan maupun penahanan dilengkapi dengan kamera pengawas untuk mengantisipasi adanya intimidasi penyidik. DPR juga akan memperluas peran advokat agar bisa mendampingi saksi saat pemeriksaan. Selain itu, RUU KUHP memiliki bab khusus yang mengatur tentang keadilan restoratif atau penyelesaian kasus pidana melalui mediasi dan dialog antara pelaku dan korban. Kalau bisa ya jangan lebih dari 2 kali masa sidang ya. Jadi kalau 2 kali masa sidang insya Allah sih siap ya teman-teman ya. KUHP ini pasalnya nggak terlalu banyak, nggak nyampe 300 pasal. Berbeda dengan KUHP kemarin berapa ratus pasal, 700-an pasal ya. Lebih ya. Kemudian saya pikir nggak akan banyak dispute di KUHP ini. Karena concernnya adalah memperkuat hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum. Apakah sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai korban, kita perkuat hak-haknya. Jadi paling lama 2 kali masa sidang. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam penyusunan RUU KUHP. Mulai dari prosesnya yang serba buru-buru hingga nuansa perluasan kewenangan yang lebih kuat daripada pembatasan kewenangan. Bila tidak ada perbaikan dengan memastikan partisipasi publik secara bermakna, maka RUU KUHP berpotensi memuat pasal karet yang berpotensi memicu pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana. Catatannya Komnas HAM, setiap tahun Komnas HAM menerima pengaduan terduga pelanggar HAM terbanyaknya adalah kepolisian dalam hal penyidikan. Begitupun Ombudsman RI setiap tahun menerima pengaduan dan memberikan catatan bahwa yang paling banyak salah satu pelanggar dalam hal administrasi adalah dalam hal penyidikan. Jadi kita ingin berangkat bahwa dari sebuah catatan, sebuah kondisi, sebuah masalah di mana hukum pidana itu amburadul. Justru dia malah menambah kewenangan-kewenangan yang sangat berbahaya di misalnya penyelidikan gitu. Selama ini penyelidikan wilayah yang tidak terawasi, bagaimana mereka menangkap, bagaimana mereka memeriksa gitu ya. Disitulah proses penuh dengan kekerasan, dengan penyiksaan. Nah sekarang misalnya ada kewenangan pembuntutan, kewenangan penyamaran, kewenangan pembelian terselubung, kewenangan pelacakan gitu. Kewenangan-kewenangan yang tidak jelas bagaimana evaluasinya, bagaimana membatasinya, bagaimana menghindari dari pelanggaran-pelanggaran. Karena selama ini aparat penyelidik itu cenderung abuse, cenderung sewenang-wenang gitu. Ada gium di masyarakat atau realitas masyarakat bahwa terkait proses penyidikan masyarakat itu harus bayar. Dengan adanya revisi KUHP yang transparan, akuntabel, ini masyarakat harapannya bisa dijamin hak-haknya gitu. Hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum gitu. Jadi jangan sampai muncul lagi kalau ada KUHP ke depan. Tentu kita tidak menafikan oknum-oknum ya, itu pasti selalu ada. Itu mereka selalu akan mencari celah. Tapi harapannya dengan revisi KUHP nanti bayar-bayar itu bisa ditekan. Perbaikan hukum acara pidana memang mendesak untuk dilakukan. Aturan baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diharapkan bisa mengubah cara pandang kolonialisme dan tidak memberikan ruang bagi aparat bermain-main dengan proses hukum di negeri ini.
Ya pemirsa, sejumlah menteri bersilaturahmi bahkan mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat momen Lebaran di tahun 2025 dan memunculkan berbagai spekulasi. Hal ini tentunya langsung buru-buru ditegaskan oleh Joko Widodo bahwa tidak ada matahari kembar. Hanya ada satu matahari, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas apa kemudian makna kunjungan dari sejumlah menteri maupun wakil menteri ke Joko Widodo? Apakah ini menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo? Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Pada momen Lebaran 2025 yang lalu, sejumlah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju bergantian berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Silaturahmi sederet para menteri ke rumah Jokowi tentunya memunculkan beragam spekulasi terkait isu adanya matahari kembar di Indonesia yang beredar baru-baru ini. Jokowi pun segera merespon. Jokowi menegaskan bahwa matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ada yang nyebut soal matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu gimana? Sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tidak. Lantas, benarkah silaturahmi para menteri ke rumah Jokowi yang terjadi tepat sehari pasca pertemuan Prabowo dengan Megawati sebagai sinyal Jokowi ke PDI Perjuangan bahwa pengaruh Jokowi masih kuat di pemerintahan Prabowo? Ataukah justru sebaliknya, pengaruh Jokowi di istana belum memudar? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah menteri dan juga wakil menteri ini bersilaturahmi bahkan berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat momen Lebaran di tahun ini pemirsa. Ini tentunya memunculkan beragam spekulasi termasuk kaitannya dengan adanya isu matahari kembar. Buru-buru ditampik oleh Joko Widodo bahwa tidak ada matahari kembar, ada hanya matahari satu yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas apa kemudian makna kunjungan para menteri dan juga wakil menteri ke Joko Widodo? Apakah ini termasuk memberikan sinyal ke PDIP bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo atau sebaliknya? Justru juga masih memiliki pengaruh di istana? Itu akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Lili Romli, pakar ilmu politik dari Universitas Pertahanan. Prof. Lili, apa kabar? Selamat malam, Prof. Alhamdulillah baik, sehat kabar ya, Prof, baik. Ya? Saya dari BRIN. Oke, dari BRIN. Oke, hari ini dari BRIN kemudian akan melihat ya bagaimana kemudian makna di balik kunjungan para menteri ke Jokowi, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Hendar Samarantoko dari Gerindra. Bang Hendar, selamat malam. Malam Ken, malam Prof. Lili, malam Mas Seno. Oke. Mas Seno lagi nih. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir dari PDIP. Mas Aryo Seno, selamat malam. Kami belum bisa mendengar suara Mas Seno. Selamat malam Mas Seno. Ya Mbak Kena, selamat malam. Baik, selamat malam. Prof. Lili, selamat malam. Baik, malam juga. Baik, karena semua audionya sudah jelas, kita akan mulai perbincangan kita. Bang Hendar Sam, bagaimana kemudian melihat adanya respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan tidak ada matahari kembar, yang ada hanya satu matahari yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas kenapa kemarin sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masih berkunjung sampai ke kediamannya Jokowi, Bang Hendar Sam? Ya, kita kan bisa saja melihatnya dari beberapa tafsir. Ada tafsir politik, ada tafsir silaturahmi Idul Fitri, ada tafsir kebangsaan. Kalau kita bicara tafsir politik, ya ini bisa berkembang kemana-mana, bisa disebutkan matahari kembar. Tapi ujungnya jelas kan, outputnya adalah bahwa Pak Presiden
ketujuh kita, Pak Jokowi sudah dengan tegas mengatakan tidak ada matahari kembar, ya kan? Yang ada hanya matahari tunggal, yaitu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan oleh karena itu kami ya kan harus tetap berprasangka baik, ya kan? Harus tetap dengan itu bahwa apa yang dikatakan beliau itu adalah seperti itu adanya. Nah, kalau saya lebih kepada soal kunjungan para menteri ini kan lebih kepada kunjungan silaturahmi saja, biasa dalam suasana lebaran, bukan hanya ke Pak Prabowo, bukan hanya ke Pak Jokowi, mungkin ke beberapa tokoh-tokoh lain kan juga seperti itu. Nah, saya kasih komparasi umpamanya ya, bahwa memang tidak bisa dinafikan bahwa sebagian daripada anggota kabinet menteri yang ada di Pak Prabowo ini adalah pembantu atau menteri di Pak Jokowi, dan tentunya mempunyai hubungan silaturahmi juga yang harus tetap dijaga sesuai dengan iklim dan budaya kita. Nah, kemudian juga kalau kita lagi contohkan Pak SBY pastinya juga kan open house umpama seperti itu ya. Dan oleh karena itu beliau juga pasti mantan-mantan menteri di beliau ada tuh yang datang ke rumahnya. Nah kan itu kan hal yang biasa juga. Sebagaimana Bu Mega, ya kan, pada saat dia open house datang beberapa menteri, Bu Sri Mulyani, ya kan, dengan beberapa menteri-menteri lain juga, Pak Basuki juga, ya kan tidak bisa juga dikatakan dan itu matahari kembar kan ujungnya seperti itu. Jadi ya saya melihatnya bahwa ini adalah tafsir silaturahmi. Bang Hendar Sam, karena begini. Yang kedua kalau Bang Hendar Sam, karena momentum kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri ke Jokowi ini satu hari pasca kunjungan Pak Prabowo ke Megawati Soekarno Putri, Bang Hendar Sam. Ya itu kan makanya tadi ini kan tergantung parsunnya mau pakai tafsir apa. Kalau tafsirnya tafsir politik, ya itu bukan di ranah kita. Kalau kami kan Partai Gerindra, kita tetap berprasangka baik dan pegangan kita apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa tidak ada matahari kembar, bahwa sangat jauh lah kalau kita melihat ke arah situ. Kita bisa lihat dari beberapa variabel lain, contohnya ya, bahwa apakah setiap kan ada begitu banyak perbedaan program-program dan ideologi dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo contohnya. Kalau kita mau lihat, kita lihat aja sekarang, apakah ada intervensi dari sisi program, begitu ya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga itu terinduksi ke dalam program-program Pak Prabowo. Kan ternyata enggak juga, ya kan gitu kan. Jadi beliau adalah orang yang independen dan Pak Jokowi juga saya rasa sudah tahu lah ya bahwa beliau adalah mantan presiden dan oleh karena itu ikut dengan imamnya. Ya, baik Bang Hendar Sam. Prof Lili, kalau itu tadi prasangka baik lah ya dari Gerindra, dari Bang Hendar Sam. Memang ada prasangka buruk yang kemudian harus kita pikirkan sebagai satu bentuk spekulasi juga. Karena kemudian kunjungan para menteri ini dimaknai sebagai apa, Prof Lili? Kita sebenarnya dalam konteks bukan berprasangka buruk. Tetapi kan ada kekhawatiran. Persepsi publik melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik. Nah, anggapan bahwa publik menunjuk ada matahari kembar itu karena memang ada fakta-fakta. Yang pertama, bahwa Pak Wapres adalah anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, mayoritas menteri-menteri adalah rekomendasi dari Pak Jokowi. Yang ketiga, para menteri yang berkunjung ke sana ini, meskipun sudah dikoreksi katanya slip lidah, dia mengatakan bahwa kunjungan ke bos. Pasti itu dibawa, bukan dibawa alam sadar dia gitu. Pasti kan udah tahu setiap kunjungan kepada Pak Jokowi itu diliput oleh media massa. Tapi kenapa mengatakan seperti itu? Pasti kan ada sesuatu, memang ada loyalitas ganda. Itulah yang kita khawatir. Ya syukur memang tadi husnuzonnya itulah yang penting. Terus yang keempat, ini kan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi meskipun sudah mengatakan antara yang tersurat dan tersirat itu kan susah. Iya ternyata tidak. Sulit juga kita menebak ya? Susah juga menebaknya karena banyak fakta-fakta yang berbeda apa yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Jadi meskipun Pak Jokowi bahwa tidak ada itu matahari tunggal, yang tunggal itu hanya Pak Prabowo, apa iya? Nah gitulah, itulah yang kita ingin tunggu.
Karena memang kalau sampai ada matahari kembar itu akan problematik sekali. Dampaknya seperti apa, Prof? Dampaknya yang jelas pertama adalah program-program pemerintah itu tidak akan jalan. Karena ada loyalitas ganda. Apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo belum tentu diimplementasikan. Bisa jadi mungkin resistensi itu tidak frontal ditunjukkan, tetapi secara diam-diam dengan berbagai macam alasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua pasti akan terjadi polarisasi, fragmentasi di kalangan menteri-menteri itu. Kok di sana dia ternyata ada loyalitas ganda, tetapi nggak ada dapat teguran dari Pak Prabowo gitu. Jadi ancaman di internal pemerintahan ancaman sendiri. di internal akan terjadi curiga mencurigai, akan terjadi distrust. Padahal yang diinginkan oleh Prabowo adalah persatuan dan kesatuan, satu komando. Nah, dan di dalam sistem presidensial memang Pak Prabowo itu eksekutif tunggal, nggak boleh ada matahari. Hatta Pak Wapres sendiri nggak boleh. Nah, apalagi kemudian muncul aja di luar pemerintahan. Jadi sebenarnya kita ini masyarakat khawatir. Karena kita menginginkan agar betul-betul memang Pak Prabowo itu adalah matahari tunggal yang memberikan eksekusi putusan setiap program-program, tidak ada bisikan-bisikan lain. Karena kasus-kasus di daerah, matahari kembar kan sering terjadi. Di partai politik juga sering terjadi. Nah, jangan sampai kejadian di pemerintahan daerah itu, di partai-partai politik itu terjadi juga di organisasi besar yang namanya negara ini. Bagaimana kalau ada dua nahkoda? Udah pasti, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Sehingga tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ingin mencapai Indonesia emas, bisa jadi kemudian tidak tercapai. Oke, baik Prof. Kalau Mas Seno dari PDIP berprasangka apa Mas dengan sejumlah menteri dan juga wakil menteri yang bahkan mengunjungi langsung Mas Seno kediamannya Pak Jokowi ini? Apakah melihat betul ada loyalitas ganda? Karena momentumnya 1 hari pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mas Seno. Iya, makasih Mbak Kenane. Yang pasti satu, kita adalah partai politik yang dewasa. Kita memahami bahwa di dalam tradisi bangsa Indonesia silaturahim itu bukan hal baru. Apalagi pada saat lebaran, orang bertemu dengan tokoh-tokoh yang muda berkunjung, sowan ke yang senior, lalu terjadi percakapan di sana, itu bukan hal yang baru dan itu boleh-boleh saja. Tetapi menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang diperbincangkan publik hari ini, itu kan bukan soal silaturahim atau pertemuannya. Karena tidak ada akses informasi apapun kepada isi pertemuan-pertemuan tertutup tersebut, karena berlangsung secara tertutup. Yang diketahui publik kan yang disampaikan kepada publik melalui media. Nah, apa yang didengar publik melalui media, para menteri kabinet Presiden Prabowo hari ini, yang harusnya sejak awal punya integritas, komitmen, kesetiaan tunggal, kepada bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden menetapkan visi, itu menyampaikan di hadapan para awak media di Solo bahwa baru saja menemui bosnya. Itu bukan mantan bos loh ya, tapi bosnya. Di dalam konteks peristiwa, ya, di dalam konteks peristiwa itu terjadi tidak lama setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi kepada jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik. Nah, tidak lama setelah itu disampaikan bahwa bertemu dengan mantan bos. Rasanya kok tidak tepat sekali gitu. Nah, maka kalau saya tegas saja menyampaikan usulan bahwa itu adalah tindakan yang salah yang dilakukan oleh menteri-menteri yang mengatakan bertemu dengan bosnya itu. Karena mau dikata apapun, Pak Jokowi hari ini adalah sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau yang ngomong-ngomong seperti itu adalah saya atau rakyat masyarakat biasa, mungkin simpel aja panggilan bos itu panggilan akrab gitu kan, kepada mentor, kepada kawan, kepada guru. Tapi yang menyampaikan itu kan seorang menteri, Mbak. Dan kalau bicara menteri, maka di dalam tindakannya, di dalam ucapannya, mereka, beliau-beliau ini mewakili negara. Nah, bagaimana negara bisa dipimpin oleh 2 orang bos di saat yang sama? Bukankah itu jadi persoalan? Gitu. Nah, itulah kekhawatiran publik yang hari ini saya rasa menjadi wajar kalau orang-orang merasa bahwa harusnya tidak seperti itu. Nah, bahwa di dalam tradisi pemerintahan Indonesia dari kapanpun sampai sekarang, namanya matahari kembar itu tidak pernah berhasil kok. Mau dilihat dari zaman kerajaan, dari zaman secara lokal, secara parsial, selalu tidak pernah berhasil. Karena harusnya ya satu,
bagaimana kira-kira navigasi kepentingan bangsa ke depan itu ditetapkan visinya oleh Presiden, tidak ada orang lain. Begitu, Pak. Oke, baik. Kalau Bang Hendarsam bagaimana melihatnya, Bang? Ini bisa bahaya nih kalau sampai kemudian ada loyalitas ganda di tubuh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, begitu kan? Jangan sampai kemudian kunjungan para menteri ini juga masih menyikapinya sebagai bos. Itu maknanya apa? Nanti dijawab ya, Bang Hendarsam. Usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik mengenai memaknai bagaimana kunjungan dari sejumlah menteri dan juga wakil menteri ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Hendarsam mungkin juga sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Seno dan juga Prof. Lili sebelumnya. Jangan sampai kemudian ada loyalitas ganda karena dampaknya tidak akan baik pada jalannya pemerintahan di negara Indonesia ini. Karena nampaknya para menteri masih menyebut Pak Jokowi sebagai bos nih, Bang Hendarsam. Iya. Saya mungkin slip tongue aja ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada slip lidah mungkin karena nuansa pemerintahan kita ini kan baru berjalan 5 bulan ya kan. Jadi mungkin transformasi dan atmosfer dari pemerintah menjalankan menjadi pembantu Pak Jokowi kemudian menjadi pembantunya Pak Prabowo itu mungkin yang membuat nuansa-nuansa itu masih ada. Jadi tapi catatan kita ya bahwa sebagaimana Pak Presiden sudah menyatakan bahwa komunikasi publik harus tetap terus diperbaiki ya kan supaya tidak ada tafsir-tafsir ganda seperti ini. Dan ini harus menjadi catatan dan saya rasa para menteri-menteri yang mungkin itu mengucapkan ada salah ucap, saya yakin maksudnya tidak seperti itu. Ya, itu mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan juga untuk kedepannya bisa lebih bisa lebih hati-hati dalam memilih frasa-frasa ya kan, karena kan harus dilihat juga semua menteri ini banyak yang bisa kerja tapi belum tentu juga bisa ngomong dengan baik kan gitu kan. Ada juga orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kerja juga kan gitu kan. Jadi saya yakin ya kan ada beberapa menteri yang mengatakan itu mereka adalah orang-orang yang ini kerjanya sangat baik, kenapa dipilih kembali oleh Pak Prabowo, tapi yang mungkin dari sisi pemilihan kata kadang-kadang itu yang mungkin beliau tidak terlalu kadang-kadang kurang tepat ya, kurang tepat sehingga ditafsirkan berbeda. Tapi saya yakin kedua menteri itu kalau tidak saya catat merupakan orang yang benar-benar bisa bekerja. Fokus mereka adalah bekerja dan itu kita lebih melihatnya kepada hasil kinerjanya selama ini dalam pengabdiannya 5 bulan lebih kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya lebih ke arah situ aja lah. Ya kan? Jadi ke situ aja. Nggak usah dibuat rame-rame lah ya kan. Nanti juga nggak akan ada lagi lah. Salah ucap itu ya. Oke, baik Bang Hendarsam. Iya, udah. Baik, Mas Seno, ini katanya salah ucap aja kok Mas, slip tongue, tidak ada makna khusus atau mendalam gitu loh. Tapi kalau melihat Pak Jokowi sendiri sebagai dulu ya pernah punya cerita lah dengan PDIP begitu kan. Mas Seno melihatnya seperti apa? Ada sinyal-sinyal khusus kah yang ingin coba disampaikan oleh Pak Jokowi dengan adanya kunjungan para menteri dan juga sejumlah wakil menteri ke rumahnya? Satu, Mbak Kenana, saya rasa sebetulnya tidak perlu kemampuan komunikasi yang jago-jago amat juga kok untuk menempatkan bagaimana posisinya terhadap negara saat ini. Itu kan hanya soal urusan simpel sebetulnya. Habis bertamu ke rumah seseorang, habis itu melakukan apa, ditanya di depan rumah, kan hanya begitu. Nggak ada pertanyaan yang itu harus mewajibkan menjawab dengan kemampuan komunikasi yang sophisticated, yang rumit gitu kan enggak juga. Tapi bahwa itu disampaikan ada pertemuan dengan bosnya, itu kan itulah yang kemudian rakyat menjadi bertanya-tanya. Tapi oke lah kalau gitu saya mencoba tidak berprasangka baik ataupun buruk melihat peristiwa itu saja, itu kan memang suatu hal yang harus kita akui secara bersama-sama harus dikoreksi. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Ken Ana tadi, saya rasa yang sekarang harus kita lihat dan ini suatu kenyataan, yang berada di dalam kekuasaan secara de facto dan de jure yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu kan Pak Prabowo Subianto. Ini kan Partai Gerindra, partainya Pak Hendarsam yang memegang kekuasaan eksekutif. Artinya sebetulnya kalau ada upaya-upaya unjuk kekuasaan tanda kutip gitu ya oleh siapapun melakukan itu misalnya,
apalagi ini kaitannya dengan menteri yang menjadi bawahan presiden, itu kan tidak mungkin ditujukan sinyalnya kepada kami. Wong kami ini hari ini meskipun kami mendukung Pak Prabowo, tapi kan kita konsisten di luar pemerintahan. Nah, tertujunya kepada siapa ya? Mestinya tertuju pada yang secara de facto dan de jure adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang memang punya kemampuan strategis untuk melaksanakan program-program, menentukan visi dan seterusnya. Jadi kalau itu banyak yang tanya apakah dimaknai sebagai bagian dari sinyal kepada PDI Perjuangan, kami sih tidak merasa seperti itu ya. Jangan-jangan wanti-wanti bahwa sinyalnya itu ke kami, sebetulnya bukan ke kami. Gitu, karena matahari itu di masyarakat itu cuma satu, Mbak, itu sumber kehidupan, bintang di langit. Jadi kalau ada matahari-matahari lain tuh sudah dipastikan pasti bukan matahari kembar, tapi mungkin matahari tiruan, bayangan matahari, atau bahkan toko departemen store itu kalau hari ini masyarakat tahu. Gitu, Mbak. PDIP juga tidak melihat bahwa Pak Jokowi seakan-akan ingin mengirimkan sinyal bahwa Pak Jokowi ini cukup punya pengaruh loh di pemerintahan yang sekarang, begitu? Ya, kalau pakai cara berpikir bahwa politik itu adalah seni membaca sinyal, ya bisa jadi juga begitu kan. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran beliau, tapi bahwa itu adalah suatu tradisi silaturahim Lebaran, ada tokoh-tokoh datang berkunjung ke beliau, ke tokoh-tokoh yang lain. Tentunya kami tidak bisa membatasi kemerdekaan seseorang untuk berkunjung atau dikunjungi, suatu hal yang wajar. Gitu. Nah, problemnya kan satu, hanya itu tadi yang bisa dikonsumsi publik itu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan antara bos dan bawahan. Itu kan yang tersampaikan. Gitu. Nah, itu saja yang kita bicarakan hari ini, dan itu bermasalah, dan itu tidak tepat, dan itu bisa mengirimkan sinyal yang salah, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada pemerintahan hari ini yang sah dan konstitusional. Saya rasa itu. Oke, baik Prof. Nampaknya nanti masing-masing ataupun menteri dan juga politisi harus cukup berhati-hati ketika kemudian mengunjungi siapa dan menyampaikan apa. Karena ini kemudian menimbulkan spekulasi yang cukup beragam gitu ya di tengah masyarakat. Bang Endarsa menyampaikan ini slip tang aja kok kayak gitu. Tapi ketika konteksnya ini menteri dan juga ada presiden terdahulu, ini bisa juga dimaknai sebagai bos dan juga bawahannya. Dan kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana pula kondisi dari Pak Prabowo sendiri menyikapi adanya hubungan di tengah-tengah antara Bu Megawati dan juga Pak Jokowi, Prof. Nah, untuk pertama saya kira dengan kasus ini mestinya dihentikan atau berhenti menteri-menteri itu melakukan kunjungan terhadap Pak Jokowi. Karena sudah menimbulkan persepsi yang negatif bahwa ada matahari kembar. Oleh karena itu dalam rangka untuk menjaga kewibawaan pemerintahan Pak Prabowo dan wibawa Pak Prabowo sendiri supaya tidak jatuh di mata publik, karena publik kan akan liar tafsirnya. Kalau begitu Pak Prabowo ini dianggap masih dalam bayang-bayang pemerintahan Pak Jokowi gitu. Padahal Pak Jokowi sudah nggak punya apa-apa. Baik de facto maupun de jure mestinya. Tetapi dengan seperti ini membiarkan, menunjukkan bahwa memang de facto Pak Jokowi masih memiliki pengaruh. Dan itu ditunjukkan setiap ada pertemuan masukkan media. Ketemu dengan gubernur aja dimasukkan ke media. Masih menarik untuk kemudian menjadi perhatian. Jadi menunjukkan bahwa kalau begitu memang Pak Jokowi ini mencoba menunjukkan masih memiliki pengaruh. Dan Pak Prabowo mendiamkan saja. Coba menunjukkan ke siapa, Prof? Kalau Pak Jokowi tentu saja itu pertama menunjukkan kepada publik bahwa di dalam pemerintahan ini meskipun saya sudah lengser ke Prabon, tetapi masih memiliki pengaruh. Buktinya menteri-menteri pada datang, buktinya kepala daerah pada datang konsultasi dengan saya. Tapi kan silaturahmi katanya Prof. Memang nggak wajar Prof kalau silaturahmi aja? Silaturahmi itu memang hal yang wajar dan itu tradisi kita sebagai orang Timur. Dalam Islam memang diajarkan untuk silaturahmi. Tetapi mengapa mesti silaturahmi itu dipamerkan? Karena dalam politik setiap tindakan harus diketahui oleh publik. Kalau dalam agama setiap tindakan harus disembunyikan karena itu bagian dari ria. Nah, publik wajar persepsi yang tadi multitafsir itu dan menunjukkan memang bahwa kalau dibiarkan seperti itu kemudian sampai liar pemerintahan Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Tentu karena itu akan berakibat dampaknya negatif, tidak berwibawa di dalam pandangan publik, itu yang pertama. Terus yang kedua hubungan antara Pak Prabowo apakah ke PDIP atau ke Pak
Jokowi. Kalau saya pribadi memberikan saran ya ke PDIP, karena dia real yang punya kekuatan. Kekuatan di parlemen sebagai partai politik mempunyai basis massa. Ini kita bicara soal kalkulasi politik ya, kalkulasi. Pak Jokowi kan nggak punya partai gitu loh. Kecuali punya tadi yang Jokomania atau lain sebagainya itu gitu. Tetapi aturan di dalam formil adalah partai politik. Itu kan saluran-saluran sah yang diakui oleh negara dan oleh pemerintah. Itu yang harusnya menjadi pertimbangan. Pertimbangan kalau saya pilih PDIP gitu loh, karena mempunyai kekuatan di parlemen sehingga setiap kebijakan bisa berjalan mulus dan lancar. Itu kalau saran dan juga pilihan dari Prof. Lili. Tapi bagaimana pilihan Pak Prabowo? Mungkin nanti Bang Hendarsam juga tahu jawabannya, termasuk juga PDIP yang juga coba dirangkul oleh Pak Prabowo. Dijawabnya nanti ya Bapak-bapak semuanya. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mungkin berulang kali menegaskan bahwa matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga terakhir Prof. Lili sudah menyampaikan beberapa saran lah ya pandangannya. Kalau harusnya Pak Prabowo sih lebih merangkul dan lebih intensif begitu pendekatannya ke PDIP, ke Megawati, Mas Seno, daripada kemudian ke Joko Widodo. Mas Seno, kalau PDIP mengharapkannya seperti itu kah atau bagaimana? Ya, kalau kami pada prinsipnya sejak awal pun pasca pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden RI yang sah, itu kami sudah menyatakan sikap dan itu konsisten. Bahwa sikapnya kami mendukung visi Presiden, kami mendukung dan berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Nah, soal di dalam atau di luar pemerintahan itu sama sekali tidak ada urusan dengan persoalan mendukung atau tidak mendukung. Itu kami bisa mendukung Pak Prabowo. Tapi sejauh ini kan kami memang konsisten juga, kami menghargai berada di luar pemerintahan. Dan itu kami laksanakan tugas negara yang diamanatkan kepada kami dengan baik secara kelembagaan, baik secara kepartean, baik kemudian secara anggota DPR yang ada di parlemen, hingga kepala-kepala daerah PDI Perjuangan, semuanya tentu menginduk kepada bagaimana Pak Prabowo punya visi Indonesia Raya. Dan itu selaras dengan banyak sekali concern dan program perjuangan partai. Nah, kalau kami kami mendorong bagaimana memang seluruh produk politik, gestur politik kita itu memang ada pakem kelembagaan yang ditata di situ, mengikuti itu gitu. Apakah salah misalnya, contoh, apakah salah misalnya kalau ada menteri yang berkonsultasi, bertukar pikiran, berdiskusi, menghadap kepada ketua umum partainya masing-masing, kan kita nggak bisa naif juga melihat bahwa di kabinet itu juga banyak kok orang-orang partai yang berada di situ. Apakah salah misalnya? Apakah berpotensi mengurangi profesionalitas mereka? Tidak. Kenapa? Karena memang secara konstitusional dalam mengelola aspirasi masyarakat, dalam memperjuangkan ide-ide dan gagasan, itu ruangnya secara konstitusional dan sah itu ada di partai politik. Itu mau itu terjadi bukan berarti ada loyalitas ganda pada saat itu terjadi. Tetapi kalau kemudian ini orang menghadap seseorang yang lain, menganggap bahwa ada atasannya, dan orang yang menghadap ini adalah seorang menteri, padahal yang ditemui ini tidak berpartai politik, tidak ada di dalam kepengurusan sistem politik tertentu. Nah, ini yang baru jadi problem, karena tidak mencondongkan kepada perspektif kelembagaan yang mana itu diatur dalam undang-undang, tetapi berlandaskan kepada pendekatan ketokohan-ketokohan. Nah, dalam jangka panjang tentu ini akan jadi masalah itu, karena ini akan berbicara tentang bagaimana sistem gagasan dirawat, bagaimana basis massa dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang kita. Sehingga kalau kami, Pak Prabowo boleh ke kanan, boleh ke kiri, semua orang boleh menentukan sikap politiknya. Apalagi beliau ini presiden orang nomor 1 di Republik ini, boleh. Meskipun tentu setiap tindakan politik mengundang konsekuensi, mengandung konsekuensi, tapi berhak total penuh beliau punya kekuasaan absolut untuk menentukan. Kalau kami mendukung Presiden Prabowo, harapannya tetapi juga bisa peka dengan bagaimana rakyat ingin melihat bagaimana kepemimpinan yang legitimate, dan kami ingin memastikan agar itu bisa terdelivery dengan baik. Itu saja, makanya kami memberi masukan-masukan. Baik, Bang Hendarsam mungkin merespon masukan-masukan yang datang dari PDIP maupun juga Prof. Lili, karena kita mungkin masih bertanya-tanya bagaimana kemudian standing point atau sikap dari Presiden Prabowo Subianto sendiri, merangkul semuanya dengan tujuan apa, atau perlu kemudian cukup mengevaluasi tindakan dari para pembantunya, para menteri ini, sehingga tidak perlulah kemudian harus selalu mengunjungi Joko Widodo begitu, Bang Hendarsam.
Ya, kalau dalam rangka silaturahmi kita tidak akan pernah bisa membatasi hal tersebut, ya kan? Nanti malah jadi sesuatu hal yang sifatnya meluas lagi, akan ada tema-tema baru lagi tentang masalah itu kan. Jadi tapi dalam skup bahwa setiap program pemerintah, ya kan, setiap langkah-langkah pemerintah ke depan itu ada patronnya adalah kepada Pak Presiden, itu yang memang harus menjadi pegangan dari para menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini. Ya, nah tinggal dilihat saja. Kami butuh masukan juga dari Mas Seno, dari Prof. Willy dan kawan-kawan yang lain untuk terus mengingatkan bahwa memang kondisinya dan konstitusi kita menganut hal tersebut. Kita berpegang teguh saja kepada konstitusi bahwa sistem kita ada presidensial, ya kan, bahwa sentral daripada pemerintahan Pak Prabowo, berikut juga dengan program-programnya itu yang menjadi fatsun dari dari para menteri-menteri ini. Nah kalau konteksnya silaturahmi ini nggak bisa kita batasi. Bahwa kemudian ada perbedaan, ya kan, atau ada dinamika yang terjadi antara Bu Mega, PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan. Ini alert yang berbunyi adalah, saya sudah sering sampaikan, ya kan, bahwa saya sangat yakin teman-teman di PDIP, dan Bu Mega sendiri, Pak SBY, Pak Jokowi, terutama teman-teman PDIP, bahwa menciptakan pasal ketiga Pancasila itu, ya, yang salah satu dicetuskan oleh Bung Karno, ya, Persatuan Indonesia, itulah saat ini yang diperlukan, kan, gitu kan. Nah, ini tentunya akan meredam segala konflik atau dinamika psikologis antar orang per orang, antar kubu per kubu, saya rasa seperti itu. Oke, baik, memaknainya ini sebagai silaturahmi saja, apalagi ini untuk tujuan persatuan Indonesia, Prof. Pak Prabowo ingin merangkul semuanya, meskipun evaluasi dan juga masukan itu diterima, tapi sampai berapa kali lagi kita harus melihat Pak Jokowi juga menegaskan bahwa mataharinya tidak kembar, hanya satu, Presiden Prabowo Subianto. Iya, kita sih berharap apa yang dikemukakan oleh Pak Hendarsman itu yang sesungguhnya terjadi. Tidak ada makna-makna lain di balik hanya silaturahmi saja, tidak lebih dari dan itu. Itu yang diharapkan oleh masyarakat, oleh publik. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan tafsir yang bermacam-macam, saya kira setiap kunjungan silaturahmi itu ya nggak mesti diekspos di ruang publik. Jadi memang bersifat personal, pribadi, dia berkunjung nggak boleh ada liput media massa. Tetapi ini kan massal sekali itu liputannya. Semua media massa meliputnya, memberikan apresiasi kunjungan menteri-menteri kepada Pak Jokowi. Karena kedatangannya beruntun juga nih, Prof. Nah itu ya, yang membuat mestinya kan kalau memang tidak ada tujuan-tujuan politik, Pak Jokowi kan bisa menghentikan. Tolong ini bersifat personal karena ini jangan diliput. Karena ini ada hubungan pribadi, bukan hubungan yang lain-lain. Karena kita tidak enak terhadap Pak Prabowo. Itu yang karena harusnya muncul juga dari Jokowi. Seperti itu Pak Jokowinya. Jadi ketika Pak Prabowo legowo bahwa itu menganggap hal yang positif, husnudzon, bagian dari silaturahmi, mestinya Pak Jokowi hentikan liputan media massa itu setiap kunjungan-kunjungan itu. Ini dalam rangka untuk menjaga kewibawaan Pak Prabowo. Kedewasaan politik untuk sama-sama menyadari bagaimana posisi masing-masing, begitu ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Lili, terima kasih malam hari ini sudah membagikan analisis maupun juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Aryo Seno Bagaskoro, terima kasih. Bang Hendar Samarantoko, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Ya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga arus pendek listrik sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Akibatnya satu orang ditemukan tewas dalam peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi di Jalan Lure, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengakibatkan rumah berlantai 3 hangus terbakar. Belasan unit armada dinas pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan berhasil memadamkan kobaran api. Seorang pria berusia 52 tahun ditemukan tewas dalam rumah di lantai 2 yang terbakar. Diduga korban terjebak hingga tidak bisa menyelamatkan diri.
Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dikarenakan petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Dokpol serta Inavis harus mengeluarkannya dari rumah melalui balkon di lantai 2 dikarenakan tangga yang berada dalam rumah sempit dan tidak bisa digunakan. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih terus diselidiki aparat kepolisian setempat, namun diduga akibat korsleting listrik, dan untuk korban meninggal dunia pun sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sebuah sepeda motor hangus terbakar di SPBU Talasalapang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, usai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Dalam video amatir yang Anda saksikan pemirsa, kobaran api ini membakar sepeda di area SPBU pada Rabu pagi tadi. Api yang membesar dan berada di dekat mesin pengisian bahan bakar minyak membuat sejumlah pengendara dan petugas SPBU sempat panik. Petugas pun berupaya memadamkan api yang membakar sepeda motor dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Sidoarjo menuju Waru. Berawal dari asap putih yang muncul dari balik kap mesin, mobil keluaran tahun 2007 ini terbakar di bahu Jalan Tol Surabaya Gempol. Awalnya sang pengemudi berusaha memadamkan api dengan alat pemadam yang berada dalam mobil, namun karena api muncul di bagian bawah mesin, api langsung membesar. Kobaran api baru bisa padam setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun arus lalu lintas di Jalan Tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Diduga kuat kebakaran disebabkan korsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, hingga saat ini masih proses penyelidikan pihak kepolisian. Warga Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat pria terbungkus karung di tepi jalan Daan Mogot. Teka-teki identitas mayat dalam kondisi mengenaskan yang diduga jadi korban pembunuhan tersebut terungkap setelah kerabat korban ke rumah sakit. Penemuan mayat pria terbungkus karung di Jalan Daan Mogot, kilometer 21 Batu Ceper, Tangerang, Banten terungkap. Identitas mayat akhirnya diketahui setelah kerabat korban yang merasa kehilangan datangi rumah sakit. Mayat teridentifikasi bernama Albasar, berusia 33 tahun, asal Dusun Sugiwaras, Desa Sukabajar, Kecamatan Sidu Mulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil otopsi secara menyeluruh di RSUD Kabupaten Tangerang, namun kesimpulan sementara penyelidikan polisi ada dugaan tindak pidana pada korban. Seminggu hilang, dua bocah berusia 9 tahun dan 8 tahun di Kota Bengkulu ditemukan meninggal dunia terbungkus karung. Satu jenazah ditemukan di muara sungai dan satu jenazah ditemukan di dalam septic tank. Polisi menangkap satu pelaku yang berusia 17 tahun. Teka-teki menghilangnya dua bocah warga Kelurahan Kandang, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Abiyu 9 tahun dan Arjuna 8 tahun akhirnya terjawab. Polisi menemukan jenazah korban bernama Arjuna yang disembunyikan dalam karung di septic tank rumah terduga pelaku yang hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Sedangkan jenazah Abiyu lebih dahulu ditemukan mengambang dalam karung di Muara Jenggalu, Kota Bengkulu. Hanya saja saat itu identitas korban belum diketahui karena kondisi jenazah sudah rusak.
Pemirsa, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan terkait dengan adanya penanganan dari kasus asusila dari dokter kandungan. Dalam waktu 10 hingga 20 hari ke depan, berkas perkara kasus pelecehan oknum Dr. MSF terhadap pasien ibu hamil sudah mulai bisa dipelajari jaksa untuk proses dakwaan dan penuntutan. Dan sejak ditetapkan menjadi tersangka kasus pelecehan kepada pasien di salah satu klinik swasta di Garut, MSF langsung ditahan di rumah tahanan Polres Garut. Dan hingga saat ini, jumlah pasien yang menjadi korban aksi asusila pelaku bertambah menjadi 5 orang. Namun demikian, polisi masih terus membuka posko pengaduan bagi korban MSF lainnya yang masih menimbang dan belum membuat laporan atas tindak asusila yang dialaminya. Pemirsa, polisi menangkap 7 pelaku penculikan santri pesantren di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari 7 pelaku, 5 diantaranya diamankan petugas gabungan di exit tol Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sementara 2 pelakunya diamankan di kota Gresik. Dari tangan pelaku diketahui 7 kawanan penculik merupakan jaringan residivis narkoba jenis sabu. Dugaan sementara pelaku salah culik karena mengira korban adalah jaringan pengedar sabu. Padahal korban adalah santri Ponpes Metal di desa Rejo Solor. Beruntung korban selamat saat penyergapan usai disekap dan dianiaya oleh pelaku. Sejumlah warga ramai-ramai menangkap pelaku pencuri sepeda motor bersenjata api yang terpergok saat akan mencuri di halaman parkir sebuah kos-kosan di Desa Curug, Sangereng, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari rekaman CCTV, pemirsa, terlihat ada 2 pelaku yang terpergok penjaga kosan saat akan mencuri sepeda motor. Penjaga kosan sigap langsung menutup pintu gerbang. Melihat pintu gerbang ditutup, pelaku panik dan menembakkan senjata api berkali-kali ke penjaga kos sambil berusaha kabur dengan menabrak pintu gerbang. Apesnya sepeda motor pelaku jatuh dan masuk ke dalam saluran air. Kedua pelaku panik dan terus meletuskan tembakan ke arah warga hingga peluru keduanya habis. Mengetahui peluru para pelaku habis, warga pun langsung mengejar keduanya dan berhasil meringkus salah satu di antaranya. Hasilnya, 1 pelaku yang berhasil ditangkap nyaris tewas dihakimi massa. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke halaman kantor desa dan membawa kabur sepeda motor milik salah satu staf desa. Rabu siang, Kompol Gus Prihatizen, Kapolsek Kelapa II membenarkan peristiwa tersebut dan telah mengamankan 1 orang pelaku dengan senjata api rakitan. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, aktor Fahri Albar menjalani tes kesehatan di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Dengan pendampingan ketat penyidik, Fahri Albar menjalani tes kesehatan di ruang Bidokes Polres Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam kondisi baik selama proses pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan sementara, Fahri Albar dalam kondisi sehat dan siap menjalani proses pemeriksaan. Sementara dari hasil tes urin, Fahri Albar dinyatakan positif menggunakan berbagai jenis narkotika. Yuk, kasih jalan. Ya, cukup. Ya, cukup. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, Sulawesi Selatan temukan produk jajanan yang mengandung unsur babi. Penemuan jajanan tersebut setelah BPJPH merilis 9 jenis jajanan mengandung unsur babi meski berlabel halal.
Inspeksi tersebut dilakukan menyusul adanya temuan BPJPH terkait pelanggaran produk pangan tersebut. Untuk meminimalisir peredaran yang meluas di Makassar, Balai BPOM Makassar akan mengusut produsen dan meminta agar produk yang bermasalah tersebut ditarik dari pasaran. Hingga saat ini, petugas BPOM Makassar masih melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran jajanan yang mengandung unsur babi, termasuk juga makanan yang mengandung zat berbahaya lainnya. Viral pemirsa, warga menggotong jenazah dari puskesmas ke rumah duka karena jalan yang rusak parah sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Warga Panggala, Barupu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selalu kesulitan saat hendak berobat karena harus menggunakan tandu hingga berjam-jam untuk sampai ke puskesmas terdekat. Jalan yang rusak dan medan yang licin membuat ambulan tak bisa melintas akibat infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini membuat warga harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemerintah daerah setempat berjanji akan memperbaiki jalan di wilayah terpencil itu yang juga merupakan lokasi bersejarah tempat kelahiran pahlawan nasional, Pongiku. Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palembong, menambahkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran tahun ini untuk perbaikan infrastruktur ke wilayah Panggala dan Barupu. Kami sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan, untuk peningkatan jalan di daerah tersebut. Dan ini juga saya sudah laporkan ke Pak Gubernur yang memberi perhatian atas kejadian tersebut. Tentu kita tidak menginginkan ada warga yang kemudian mendapat kesulitan baik pada saat mendapat pelayanan kesehatan maupun pada saat meninggal. Kami ajak Anda memantau situasi terbaru di sana. Sudah ada rekan kami, Miranti. Selamat malam, Miranti, waktu Jakarta. Bisa Anda gambarkan situasi terbaru di sana? Bagaimana kondisi terbaru? Apakah banyak juga masyarakat yang nampak ingin melayat begitu untuk terakhir kalinya? Baik, selamat malam pemirsa TV One. Saat ini saya masih memonitor kegiatan yang terjadi di alun-alun Basilika Santo Petrus, dan kita bisa melihat secara langsung ini antrian yang sudah dimulai sejak pukul 11 tadi lewat pintu yang ini, dan antrian ini memang diatur oleh polisi Italia. Ada 2 pintu yang dibuka dan ada 2 antrian, tetapi saat ini masih diberlakukan sistem buka tutup, di mana saat ini pintu yang ada di sebelah kiri saya ini tengah ditutup, sementara pintu yang ada di sebelah kanan sekarang dibuka. Dan tadi saya melihat cukup lancar mereka yang masuk, tetap harus melewati security yang diselenggarakan oleh Vatikan. Dan saya juga sempat berjumpa dengan sejumlah peziarah yang sedianya asal Indonesia, yang sedianya datang ke Roma dan Vatikan ini untuk merayakan jubileum. Tetapi pada Senin lalu saat diumumkan bahwa Sri Paus wafat, mereka akhirnya ikut juga untuk bisa melihat, mendoakan, dan melayat berpisah dengan Paus Fransiskus yang saat ini tengah disemayamkan di Basilika Santos. Pemirsa, persiapan untuk pemakaman nanti akan dilakukan pada Sabtu 26 April 2020, ditangani dengan amat serius oleh pemerintah Italia. Dan yang istimewa memang perjalanan
Paus nanti pada hari pemakaman berbeda paus-paus sebelumnya. Pemakaman tidak bukan di Vatikan, akan dilakukan di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan hal ini diatur oleh pemerintah Italia dalam perjalanan 3 km antara satu basilika ke basilika lainnya, tentu memerlukan banyak personal untuk menertibkan perjalanan tersebut. Dan banyak sekali sukarelawan juga dari berbagai gereja yang akan dikerahkan pada hari itu. Pemirsa, daftar tamu VVIP yang akan hadir pada hari pemakaman makin panjang daftarnya. Seperti kita ketahui, hari ini juga diumumkan bahwa Raja Spanyol, Raja Philip dan Ratu Letizia juga akan hadir. Raja Belanda, Raja Alexander dan Ratu Maxima juga akan hadir. Juga pemerintah Kerajaan Inggris Raya mengutus Pangeran William untuk mewakili Inggris Raya dan hadir dalam pemakaman tersebut. Berita terakhir menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengutus sejumlah utusan khusus, yaitu Presiden ke-6 Joko Widodo yang akan didampingi oleh Bapak Ignatius Jonan untuk hadir dalam pemakaman Sri Paus Fransiskus yang akan dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025. Pemakaman tersebut akan dimulai pada pukul 10 waktu Roma. Baik, terima kasih Miranti atas laporan Anda langsung dari Vatikan. Ya, pemirsa, pemerintah akan mengirimkan delegasi ke Vatikan untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu 26 April mendatang. Di antaranya ada delegasi tersebut, ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Berikut pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Ratusan umat Katolik berdatangan sejak pagi mengikuti doa bersama dan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan di Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Ratusan umat Katolik berkumpul mengikuti doa bersama dan menulis pesan-pesan rohani untuk mendiang Paus Fransiskus. Masyarakat yang sudah melakukan proses penulisan doa dan harapan diberikan foto Paus dalam bentuk postcard sebagai kenangan. Sementara itu, turut hadir di Kedubes Vatikan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Bagi umat Katolik, kepergian Paus Fransiskus bukanlah akhir, melainkan awal kekudusan yang baru. Kantor Kedutaan Besar Vatikan dibuka untuk umum hingga 24 April mendatang dari pukul 10 hingga 12 siang dan akan dilanjut dari pukul 2 hingga 5 sore. Paus Fransiskus mengembuskan napas terakhirnya pada usia 88 tahun. Kepergiannya membawa duka bukan hanya di kalangan umat Katolik, tapi juga masyarakat dunia yang mengenal sosok Paus sebagai simbol perdamaian yang rendah hati. Ribuan orang siswa Sekolah Dasar Pangudi Luhur Santo Timotius Solo, Jawa Tengah menggelar aksi berduka atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus.
Mereka melakukan perarakan dari sekolah menuju gereja membawa foto Paus Fransiskus. 1.025 orang siswa SD Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta melakukan perarakan untuk mengenang dan mendoakan Paus Fransiskus. Perarakan dimulai dari sekolah Link March menuju gereja Santo Antonius Purbayan yang berjarak 400 meter. Dalam perjalanan, para siswa melakukan tabur bunga dan menyanyikan lagu pujian untuk Bapak Paus sembari membawa setangkai bunga sebagai tanda turut berduka cita. Sampai di gereja, para siswa juga mengikuti misa untuk mendoakan mendiang Paus sekaligus perayaan Paskah sekolah. Paus Fransiskus wafat membuat seluruh umat Katolik berduka. Umat Katolik di berbagai penjuru tanah air pun tak berhenti mendoakan mendiang pemimpin umat Katolik sejak 2013 itu. Kepergian Paus Fransiskus mengagetkan umat Katolik karena sebelum wafat, Paus sempat hadir dan memberikan berkat pada misa Paskah di Vatikan. Kabar duka tersebut juga meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Katolik di Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka berkumpul di Gereja Santo Yakobus Alpheus untuk melakukan ibadat Rosario Arwah. Tak ketinggalan, ratusan siswa SD Santo Fransiskus Boyolali, Jawa Tengah menggelar doa bersama di halaman sekolah untuk Sri Paus. Nampak beberapa siswa bahkan menitikkan air mata. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sementara itu, Keuskupan Labuan Bajo menggelar ekaristi penyerahan arwah Paus Fransiskus. Ekaristi selama lebih dari 1 jam ini diikuti ratusan umat Katolik beserta biarawan-biarawati, pastor, dan uskup. Dalam khotbah, Uskup Maximus Regus menyampaikan teladan hidup mendiang Paus Fransiskus yang harus dicontoh umat Katolik. Salah satunya adalah kesederhanaan. Sebagai keuskupan baru, Keuskupan Labuan Bajo memiliki kenangan istimewa tersendiri atas Paus Fransiskus yang mendirikan keuskupan ini pada Juni tahun lalu. Sementara umat Katolik Gereja Katedral Makassar menggelar misa yang dipersembahkan untuk Paus Fransiskus. Misa dipimpin Uskup Agung Makassar, Monsinyur Fransiskus Nipa. Pada kesempatan ini, Uskup Agung Makassar berterima kasih pada para pemangku lintas agama, baik di Makassar maupun Indonesia pada umumnya yang turut mendoakan Paus Fransiskus. Di Kevaminanu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, umat Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Nasleu menggelar doa novena. Mereka juga menyalakan 1000 lilin tanda berkabung serta doa untuk keselamatan arwah Paus Fransiskus di halaman gereja Santo Arnoldus Janses. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir menemani Anda bersama dengan Celia Alexandra dengan tema Amerika meradang, KRIS dan GPN dihadang. Akhirnya pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.